Baik teman-teman jajak sekitar, kita jumpa lagi ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang konsonan. Jadi konsonan yang pertama kita akan bahas lebih mendalam tentang konsonan halus. Konsonan halus, contoh-contohnya, kemudian seperti apa perbedaan penulisan ketika konsonan halus tersebut ditulis dalam ejaan berdasarkan hasil Kongres Balai Bahasa Jawa Timur 2014 atau Balai Bahasa Surabaya 2014 ya, dengan ejaan hasil Sarasehan 1973. Nah, seperti apa? Mari kita langsung pada contoh pembahasan berikut ini. Ya, jadi teman-teman jajak sekitar, sudah saya sediakan beberapa contohnya di papan ini, sudah saya tulis tadi sebelum bikin video ya. Baik, kita langsung membahas ejaannya ya. Langsung pada contohnya. Ini dia. Jadi kita tadi sudah sebutkan macam-macam konsonan itu, konsonan halus, konsonan tajam, konsonan merduani, kemudian konsonan asing. Untuk kali ini, episode kali ini kita akan bahas tentang konsonan halus dan konsonan berat, ringan, konsonan tajam saja dan konsonan tajam saja. Sedangkan konsonan merduani dan asing kita bahas lebih mendalam di episode setelah ini. Contoh konsonan halus, saya baca ya satu persatu. Yang konsonan halus ringan, jadi buabu, bebe, tobi, tabu, delem, tada, bede, dima, budi, budu, ondem, gege, moji, apoy, majar, juju, telur dadar, durdur, gudir atau gudir gitu ya. Sedangkan yang konsonan halus berat seperti putapuan, babang, piteng, putu, tingkol, tete, kheli, kujur, mojika bagusan, tupa, dan yang terakhir ada teking. Itu saya tulis semua contohnya dalam ya berdasarkan ejaan hasil Kongres Balai Bahasa ya. Bagaimana ketika dituliskan dalam ejaan hasil Sarasehan 73? Coba kita lebih dekat akan jelaskan langsung di sini. Jadi dalam ejaan Sarasehan 73 ya, kita ketahui aksara atau konsonan halus itu hanya B, DH, D, kemudian G dan J. Tidak ada yang namanya D titik bawah, kemudian BH, GH dan JH itu ya. Nah, seperti apa sebenarnya perubahan dari D dan DH itu menjadi D titik bawah dan D yang biasa? Sebenarnya kesimpulannya ada di sini. Ya, ini saya tulis tadi, tidak ada tambahan aksara Mahapranaha dalam ejaan Sarasehan 73 itu. Tidak ada tambahan H setelah konsonan halus, tidak ada, walaupun dibaca berat. Jadi perubahannya dari D, DH ini yang dibaca D atau T menjadi D titik bawah dan DH titik bawah. Sementara yang D biasa itu kayak dadar, durdur menjadi T, D dan DH. Jadi perbedaan pembacaannya antara D titik bawah dengan D biasa itu, kalau D ada titiknya itu bacanya D, D, T, kayak butuh, tukon, T. Kalau yang ringan delem, dede, bede dan sebagainya. Nah, kalau yang D biasa tanpa titik itu kayak telur dadar, agak apa ya bahasa Maduranya, pelat gitu. Dadar, dir, gudir. Kemudian apalagi yang berat, teking,
remian, jerami itu ya. Kemudian kayak apa lagi, delmos ya. Delmos itu malas, sangat malas, namanya delmos gitu ya, dalam bahasa Madura. Oke, jadi penulisannya, contoh ejaan Sarasehan 73 ini dia, bebe, bebeng. Jadi walaupun ringan dan berat itu sama-sama tidak ditambah dengan H. Bebe, bebeng. Delem, dede, delem, dede, atau dede. Antara penulisan dede yang bermakna, yang berarti dada, dan dede yang berarti lalai itu sama kalau ejaan hasil Sarasehan 73. Antara moji dan mochi yang tadi kita contohkan ya, yang ini moji apoy dan mochi kabegusena, itu penulisannya nggak ada hanya kalau yang ejaan Sarasehan 73, tetap moji tulisannya, tapi dibaca mochi kabegusena. Jadi KBAGUSANNA. Dadar keking, gaji dengan keci ya, gaji yang bermakna gaji ya, kemudian keci yang bermakna gaji ya, gaji daging hewan, itu sama penulisannya antara gaji dengan keci. Kemudian jengak ceren, ini dibaca ringan, jengak ya, congkak ya. Ceren yang dibaca berat tetap ditulis dengan JARAN. Jadi itu dia ejaan antara hasil Kongres Balai Bahasa Jawa Timur dengan ejaan Sarasehan 73. Lebih jelas lagi sudah saya tuliskan di sini ya. Kalau di aksara konsonan halus di ejaan Kongres itu ada B, BH, D titik bawah, D titik bawah, H, kemudian G, GH, J, JH, D, dan DH. Sementara dalam itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 aksara ya dalam ejaan Kongres. Kalau ejaan Sarasehan 73 hanya ada 5, yaitu B, BH, D, G, dan J. Itu dia. Selanjutnya kita tengok macam-macam vokal ya, untuk mendukung ya, sekilas saja pembahasan tentang vokal lebih mendalam kita akan bahas pada pertemuan lain ya. Jadi vokal dalam bahasa Madura itu ada 4 ya, tapi ada tambahan 1 nanti, yaitu vokal halus I, U. A-nya ini ada kepalanya ya, vokal tajam A, E, O, E-nya ada kepalanya, vokal bisu E tanpa tanda, kemudian vokal miring A, E, I, U, dan O. Seperti apa contoh-contohnya kita bahas nanti di pertemuan lain. Sekarang mungkin kita lanjut ke konsonan tajam. Apa saja tadi yang sudah saya sebutkan di video part 1 ya. Jadi ada KKM, N, P, S, T, P, H, N, G, dan NY. Itu konsonan 10 konsonan tajam dalam bahasa Madura. Dan hanya bisa bergandeng dengan vokal tajam juga, antara A atau E atau O. Gak bisa bergabung dengan U, dengan I, dengan A yang ada kepalanya itu baca E ya. Tapi konsonan tajam ini bisa dimasuki vokal bisu, yaitu E yang dibaca E, nggak ada kepalanya. Kayak ini E ya, E tanpa kepala, ini vokal bisu namanya. Seperti berak, di sini ada nggak
Ini contoh ini delem. Ini vokal bisu. L-nya ini adalah konsonan Marduani. Konsonan Marduani nanti kita bahas lebih mendalam. Sementara saya sebutkan dulu di sini. Jadi konsonan Marduani itu ada 4 juga. Ada W, R, L, dan Y. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita lanjut pada episode selanjutnya, part 3 ya. Salam setong dari Matur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan di kolom komentar.